Meski dengan wajah yang penuh luka, tapi Damian, dia begitu semangat mengupaskan buah untuk istrinya yang menunggu di depan televisi yang menyala memperlihatkan acara gosip para aktris. "Sayang, lihat deh, kok bisa sih mereka selingkuh?" katanya, menarik baju Damian agar cepat duduk di dekatnya. Damian yang baru datang dengan sepiring buah-buahan segar yang siap disantap menoleh ke acara televisi, mendengus menatap isi berita perselingkuhan yang tiada habisnya di negara tercintanya ini. "Istrinya lagi hamil dia malah selingkuh, kamu juga gitu kan kalau nanti kandungan aku udah besar?" "Nah kan, kena lagi Damian. Padahal dia cuma diem kayak patung loh. Jangan samain aku sama sampah dong babe, aku kan suami kamu yang gak ada duanya. Lagian kamu selingkuh juga palingan dirujak sama papa dan grandpa. Kalau itu sih tidak usah diragukan lagi, sekarang posisi Damian sudah nomor 2 karena yang nomor 1 adalah Hasya. Tapi kan, biasanya yang kaya itu suka gak cukup satu wanita." Melirik sinis suaminya, Hasya kenapa jadi berpikir tidak begini. "Coba deh kamu lihat, yang selingkuh itu rata-rata yang jelek kan?" Ucapnya diangguki Hasya, kalau itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang selingkuh biasanya miskin, pendek, jelek, intinya serba kurang. Bukan mengatai-ngatai ya, tapi kebanyakan bukti di lapangan memang begitu. Sementara aku, ganteng, kaya, semuanya. Menurut kamu memangnya aku bisa gitu berpaling dari kamu? Nggak hidup ketek kamu sehari aja aku uring-uringan. Hehe, maklum guys, Damian kalau bucin suka kelebihan. Tiap hari dia ciumin ketek Hasya, mau Hasya udah mandi atau belum. Belum mandi aja Damian betah banget ngedusel di keteknya, apalagi Hasya udah mandi dan wangi. Makin nempel kayak ulat bulu. Ganti acaranya, nggak baik sayang kamu ngumpat dalam hati cuma buat laki-laki nggak berguna. Hasya mengangguk, mengelus perutnya. Sepertinya dia harus ganti siaran secepatnya atau tidak nanti anaknya suka berkata kasar. "Luka dari Mas Daniel belum aku obatin, ambil kotak obat sana." Damian malas bergerak, dia sudah terlalu nyaman menempel di tubuh istrinya. Tapi, daripada Hasya nanti ngambek nggak jelas dan berujung pertengkaran, Damian memilih mengalah, meski langkahnya begitu berat seperti menyeret batu besar. "Ini sayang." Hasya bangun, dia duduk dengan benar. Membuka kotak obat untuk mengobati luka suaminya yang dia dapat kemarin dari tangan sang kakak. "Aku senang kamu gak balas pukulan Mas Daniel, tapi kayaknya sekarang aku bakalan marah sama Mas Daniel karena bikin muka suami aku makin ganteng sama luka yang dia buat." Damian tersenyum, dengan manja dia semakin memajukan wajahnya membuat Hasya terkekeh. "Masih ganteng ya? Muka kamu kecebur gat juga masih ganteng." Damian menahan senyum, "Duh mau salto deh." Sudah lama dia tidak merasakan kupu-kupu terbang di perutnya serta gelitikan yang membuat dia tidak bisa diam. "Kamu bakalan terus ganteng," ucap Hasya, mencium kening suaminya membuat wajah Damian memerah seperti kepiting rebus. "Sayang bentar dulu." Tahannya, padahal Hasya lagi fokus-fokusnya mengobati lukanya. "Kenapa?" tanya Hasya. "Tahan dulu, jangan senyum. Jantung aku kayaknya mau meledak." Damian berlari ke dapur, Hasya jadi panik hingga mengikutinya. Begitu sampai di dapur, Hasya harus dibuat menahan tawa dengan tingkah Damian yang seperti abek baru besar. Suaminya itu, dia mengambil air dari kulkas untuk menyejukkan diri. Menggeleng berkali-kali sudah seperti helikopter, tingkahnya yang kalau kata orang tengah salting ternyata semenggemaskan itu. Tidak mengganggu Damian, Hasya kembali ke ruang tamu. Tapi dengan tawa yang masih dia tahan. "Papa kamu lucu banget deh, nanti setelah lahir kita buat papa kamu salting tiap hari biar dia salto terus," ucapnya, pada janin yang masih kecil itu.
Sambil menunggu Damian selesai dengan acara salah tingkahnya, Hasya menyiapkan sedikit kejutan. "Sayang, maaf tadi," ucapnya berhenti di tenggorokan. Damian meneguk ludah kasar. Sejak kapan istrinya sudah berganti pakaian dengan pakaian yang dia beli? "Bagus, nyaman. Adem gitu, makasih udah dibeliin." Langkah Damian sedikit berat untuk sampai di depan istrinya dengan mata yang berkeliaran di setiap inci tubuh Hasya yang terlihat. "Kenapa? Warna merahnya nggak bagus di aku?" tanya Hasya, tidak tahu saja suaminya tengah menahan diri. "Kenapa ganti baju baby?" frustasinya. "Gerah, baju ini adem. Lagian kamu yang beliin buat aku, kenapa nggak aku pakai aja?" "Liasya, memang harus dipakai. Tapi tidak sekarang. Bajunya mengundang hawa panas, Syah." Bantinnya berteriak. "Kalau kamu nggak suka ganti sama yang lain aja gimana?" Tawarnya, sudah bersiap kembali ke kamar untuk mengganti bajunya, tapi keduluan Damian yang bergerak cepat menahan. "Kata dokter kita belum bisa begitu kan, tapi kalau dipegang masih boleh kan?" "Jangan, kamu nanti kebablasan. Kasihan anak kita." Damian menghela nafas berat, menompang kepalanya di bahu Hasya yang terbuka dan selalu wangi. "Kamu tahu kalau sama kamu aku nafsuan, tapi kenapa malah pakai baju ini sih sayang?" Rengeknya manja. "Terus bajunya seharusnya dipakai wanita lagi gitu?" "Bukan gitu, kamu yang pakai adik aku minta." Hasya memutar bola mata malas. "Kamu sih nafsuan tinggi. Kalau nggak nafsuan tinggi mana mungkin sekarang ada kecebong di perut kamu?" balas Damian. Damian mengangkat baju yang Hasya gunakan, sebenarnya masih bisa dikatakan sopan. Bajunya seperti tank top dengan dipadukan celana yang super pendek. Memperlihatkan bagian tubuh istrinya. Cuma lihat, diraba, dan dirasakan doang, nggak boleh protes. "Kamu yang salah pakai baju ini, mumpung kecebong kita juga belum launching jadi nggak perlu aku rebutan." "Untuk sekarang," katanya sedikit kesal. Hasya iya saja sih, kan mau dia juga begini. Soalnya dadanya lagi nyeri, mungkin efek hamil dan kata dokter mengalami pembesaran untuk kesiapan menyusui nanti. Dimainin sama suaminya adalah anjuran dokter, entah di mana manfaatnya tapi kata dokter memiliki manfaat besar untuk ibu hamil. Setidaknya itu sisi positif yang masih bisa Damian syukuri meski sekarang masih belum bisa enak dulu. "Elah bang, mesum terus." Di sisi lain, menjalani kehidupan dengan peran baru, Gia yang dulu adalah seorang kepala pelayan kini menjadi nyonya rumah. "Nyonya, saya taruh ini." "Jangan panggil nyonya, aku masih Gia yang sama. Panggil seperti biasa saja, kita sudah bekerja di sini hampir sama lamanya." Maid itu terdiam, meski mengenal Gia lama tapi statusnya sudah berubah. "Gia. Panggil Abraham." Dia baru saja tiba di dapur dan langsung mencari istrinya. Maid tadi langsung pergi, sadar kalau majikannya butuh waktu. "Maaf, sepertinya kita tidak bisa pergi ke apartemen Damian pagi ini, baru saja saya dikirimi jadwal yang penuh hingga sore nanti. Apa kamu tidak keberatan menunggu sampai nanti malam?" Gia tersenyum dengan anggukan kepala dan tangan yang sibuk memperbaiki dasi Abraham yang kurang rapi. "Tidak apa-apa mas, tapi kalau sekiranya nanti malam kamu lelah kita bisa kunjungi besoknya lagi." Abraham tersenyum, beruntung Gia bukan tipikal yang memaksa kehendaknya sendiri. "Maaf kamu harus makan siang sendirian lagi. Aku bisa makan sama yang lain, mereka teman." "Temanku." Untuk hal itu, Abraham tidak melarang. Sadar betul kalau istrinya tumbuh di lingkungan seperti apa. "Baiklah, lakukan apa yang membuatmu nyaman. Aku berangkat ke kantor sekarang. Ini, aku buatkan siapa tahu mas lapar di perjalanan. Tadi mas sarapan terlalu sedikit." Abraham menatap kotak makanan di tangan Gia dengan senyum bangga dan lega,
mencium dahi dan pipi Gia. Abraham mengambil kotak makanan itu dan pergi, tidak menunggu sampai Gia sadar kalau apa yang dia lakukan tadi tidak baik untuk kesehatan jantungnya. Astaga, ya Tuhan! Gumamnya, memegang dadanya yang berdetak kencang. Hari berganti hari, yang tidak Hasya sangka ternyata mereka sudah 1 bulan lamanya di Indonesia. Padahal, yang Hasya ingat mereka baru kemarin datang ke sini. Nggak boleh makan pedes-pedes sayang, tegur Damian. Damian tidak suka pedas, tapi Hasya memesan makanan dengan tingkat kepedesan yang diprediksi BMKG. Sebenarnya makanannya mau Damian buang saja, tapi istrinya yang super sensitif ini malah menangis dan mengatakan tidak menghargai makanan. Daripada Hasya yang harus makan dan berakhir di rumah sakit, maka Damian mengorbankan diri untuk memakan makanan pesanan Hasya dan makanan istrinya dia ganti dengan miliknya. 1 bulan setelah dikonfirmasi hamil, sikap Damian benar-benar mirip bapak-bapak. Aku mau rujak. Damian melirik, makanan di depan mereka saja belum habis tapi sudah mau rujak saja. Sayang, kayaknya aku pengen makan rujak disuapin Karel deh. Damian melotot dan hampir menyemburkan makanannya sendiri. Apa-apaan istrinya ini? Bagaimana bisa berpikiran ingin makan disuapin sahabat laknatnya yang entah kemana setelah dia bilang tidak bisa membantu dalam hubungan asmaranya yang kandas? Jangan aneh-aneh deh, seharusnya minta disuapin sama aku. Aku laki-laki, masih kurang. Kesalnya, Hasya merengut, memangnya salah permintaannya. Yang mau juga kan anaknya, bukan Hasya. Hasya hanyalah perantara untuk menyampaikan kemauan. Jangan kurang akhlak, kemarin dokter bilang sebagian ngidam itu juga kemauan ibunya. Kamu nangis sambil jungkir balik juga nggak akan aku kasih. Titik tidak ada koma, enak saja mau disuapin cowok lain. Kurang apa coba Damian, sudah ganteng, kaya, maskulin, laki-laki tulen lagi. Itu buktinya Hasya bisa hamil dalam beberapa kali percobaan. Jangan disenggol, sakit. Ini juga, Hasya makin tambah kesal dengan Damian yang jahilnya amit-amit. Sudah tahu dadanya sakit karena pembengkakan, malah dengan entengnya dia terus menyenggol membuat Hasya naik berang ingin memukulnya hingga terkapar tidak berdaya. Sini, aku pijatin. Ucapnya tersenyum. Jangan salah, mengambil banyak keuntungan karena sakit sementara yang Hasya dapatkan. Hampir tiap hari ada saja akalannya hingga sang istri yang datang sendiri dengan rengekan minta dipijatkan. Jangan mesum, kita lagi di tempat umum. Hasya mengancam dengan garpu yang dia pegang, matanya melotot pada sang suami yang langsung cemberut. Mirip kerutan di dahi guru BK dulu saat masih SMA. Ini privat room sayang, siapa juga yang bakalan lihat? Udah aman, CCTV aja nggak ada. Mau kita kudaan juga aman aja. Hasya menghela napas, ini dia yang berubah atau memang Damian yang nafsuan? Nafsunya tinggi banget sampai Hasya kewalahan untuk menahan, mengingat ada kecebong kecil yang harus dia lindungi di perutnya. Kamu sekarang nafsuan banget, kenapa sih? Tanyanya, mengusap pipi Damian. Jangan digoda dong sayang, makin panas aku. Tuh kan, disentuh dikit aja Damian sudah begitu. Hasya berpakaian lengkap dan sopan saja Damian mengeluh dan menyuruh mengganti pakaian dengan yang lebih tertutup lagi. Apalagi kalau Hasya cuma pakai lingerie. Udah males aku sama kamu. Kesalnya, nafsu makannya yang tadi membeludak seketika langsung lenyap dan senyap. Hasya bersedekap dada dengan tatapan lurus ke depan, percayalah jika sudah begini maka Damian akan kesusahan untuk membujuk istrinya. Sayang maaf. Hasya menepis tangannya yang baru saja memegang lengan sang istri. Aku salah, maafin aku ya. Habisin makanannya, aku mau cepet pulang. Katanya ketus. Tadi katanya mau rujak, kita beli rujak aja dulu.
Gimana? Udah nggak selera? Mending kamu habisin makanannya. Kalau enggak kita pulang sekarang aja. Damian dengan cepat berbalik kembali ke makanannya, menghabiskan dengan cepat dan tanpa sisa. Hasya hanya mendengus, bukan 1-2 kali Damian seperti ini tapi hampir tiap jam. Dan Hasya melaluinya dengan sabar selama 1 bulan ini, bisa bayangkan bagaimana mengurasnya kesabaran seorang tuan muda Morgan ini. Sesuai perkataannya, Damian membeli rujak di pinggir jalan. Demi mendapat sebuah maaf, dia harus rela sedikit antri dan sabar saat seorang ibu menyerobot antrian. Tidak malu, Damian beradu argumen sampai ibu itu kalah dan berjalan mundur mengikuti antrian dengan tertib. Memangnya cuma ibu aja yang pengen rujak? Terus yang antri itu namanya apa? Nggak mau rujaknya juga? Ucapnya, mengalahkan ibu-ibu dengan lipstik cetar itu. Hasya yang melihatnya dari dalam mobil tertawa, bahkan dia sempat mengabadikannya di kamera handphone. Marah aja ganteng, apalagi kalau, ucapnya menggantung. Loh kok aku mikirnya mesum sih, nggak banget. Kesalnya. Semua ini berawal dari Damian yang mesum. Hasya jadinya ikutan mikir mesum kan? Nggak boleh gitu masa aku marah Damian mesum sekarang akunya yang mesum. Gumamnya. Hasya yang tengah menunggu dengan cemilan dan juga scrolling TikTok menatap SMS yang kakaknya kirim. Apa? Kagetnya. Sementara itu, di lain tempat dengan suasana yang sangat mencengkam. Setelah menyampaikan niat baik serta pemilihan kata yang sangat tepat, Dinda menunggu jawaban babenya yang diam sejak 5 menit setelah dia bicara. Tidak hanya Dinda, tapi Enyak dan juga adiknya yang bermain Lego ikutan menunggu jawaban seperti apa yang akan Dinda dapatkan. Babe nggak setuju. Dinda, Enyak terhenyak dengan ungkapan Babe yang menolak keras pernikahan sebelum lulus kuliah. Padahal mereka sudah menunggu dengan hati dak-dikduk dengan harapan akan disetujui. Karena bagaimanapun babenya sudah mengenal Daniel dengan baik. Bahkan Daniel adalah laki-laki pertama yang membuat Babe sampai tertawa saat sedang mengobrol, jadinya Dinda maupun Enyak berharap banyak dengan jawaban babenya. Gue bela-belain cariin lu uang buat lanjutin sekolah tinggi biar dapat gelar sarjana dan jadi orang yang bisa dibanggakan. Bangga sama diri sendiri, bukan bangga karena pernikahan muda. Tapi jodohnya datang sekarang. Ucap Enyak. Peduli setan, lo berani ngelanggar jangan harap bisa panggil gue Babe lagi. Katanya, dengan emosi melangkah pergi. Bahu Dinda turun melemas, Enyak dengan lembut mengusapnya penuh sabar. Biar Enyak yang ngomong sama Babe lu, dia emang gitu. Tapi dibiarin dulu beku nanti bari kita bicarain baik-baik. Dinda bingungnya. Masalahnya, Mas Daniel udah sangat siap masuk Islam untuk Dinda. Yakin lo? Dia masuk Islam bukan karena cinta pencipta yang kita yakini? Dinda menggeleng. Mas Daniel belajar agama Islam bukan semata-mata untuk nikahin Dinda, dia udah tertarik sejak lama itulah kenapa dia sering ikut kajian dan ceramahan. Ketemu Dinda, tekadnya masuk Islam semakin besar. Dinda juga sadarnya, Dinda nggak mungkin suruh orang lain untuk masuk ke agama Dinda dengan paksaan. Enyak memeluk anak sulungnya, dia menghela napas lirih. Suaminya keras kepala bukan main, dari dulu sampai beranak 2 masih sama aja. Mas Daniel minta pendapat, bagaimana kalau nikahnya dalam waktu dekat ini? Dia siap dengan segala konsekuensinya, apalagi dengan status Dinda yang masih mahasiswa. Ucap Dinda menceritakan niat baik kakak dari sahabatnya itu. Selama ini dia coba deketin Babe, itu kenapa dia sering kesini. Tapi karena sekarang bisnisnya lagi maju-majunya, dia jadi jarang kesini. Kalau soal materi, insya Allah Enyak sama Babe nggak perlu khawatir. Dan untuk ilmu agama, Mas Daniel memang masih kurang tapi tidak ada salahnya belajar juga sama Dinda.
Enyak terenyuh, baik sekali niat anak muda ini. Tapi, Enyak nanti coba bicara sama babe kamu, dan lagi coba diskusiin dulu sama calon mantu Enyak. Dia mau nunggu atau enggak? Dinda mengangguk, mengambil adiknya yang sudah besar dan sangat toksik karena selalu mendengar ucapan tidak mengenakan dari lingkungan. Dinda sama Nana ya Nyak. Katanya, untung adiknya penurut meski mulutnya minta dicobekin. Hade bapak sama anak kerasnya ngalahin batu. Lelah juga kan dia.